rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Naftadhiq biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di ayat 28 dari surah Al-Mu'minun. Ya, jadi lanjutan dari ciri-ciri orang beriman atau orang-orang yang beruntung ya dalam keimanan di ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita masuk di 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Mazwar dari Faidah Stawaita. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza stawaita anta, maka apabila kamu telah berada, wa man ma'aka 'alal fulk, dan orang yang bersama kamu di atas perahu, fakul, maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi najjana minal qaumidz zalimin, yang menyelamatkan dari kaum yang zalim, Ya. yang menyelamatkan Faidah kami dari Stawaita. kaum zalim. Ya. Faidah Stawaita, maka apabila istawaita anta, ya. Jadi engkau bersama di sini ya. Ya, idza stawaita anta wa ma'aka, jikalau engkau berada bersama uh, uh, alal fulki ya di atas bahtera, fakul alhamdulillah, maka katakanlah segala puji bagi Allah, alladzi najjana, yang telah kami najjana minal qaumidz zalimin ya. Nah, yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Ya, jadi di sini kita dapati ada fa idza stawaita anta wa ma'ak ya. Jadi jikalau engkau bersama berada di atas bahtera di sini. Nah, istawa ini dari kata istawa yang dia ditambahkan dengan hamzah wasol dengan tak ya. Nah, awalnya sama ya. Ya, jadi ini awalnya sama ya, kemudian bisa dimaknai dengan jikalau engkau sudah bersama-sama. Ya, nah disitulah kemudian kita dapati Nabi Nuh diingatkan oleh Allah, jikalau Nabi Nuh sudah bersama-sama berada di perahu, berada di bahtera, tentunya bersama dengan yang lainnya ya, wa ma'aka ya, dan siapa saja yang ada bersamamu alal fulki, di atas perahu, di atas bahtera, fakul alhamdulillah, maka katakanlah segala puji bagi Allah. Ya, jadi di sini kita dapati bahwasanya ini bukan karena naik kapalnya, bukan di situ ya, bukan karena naik kendaraannya, bukan, tetapi ini adalah menunjukkan telah selamat dari bahaya yang ada di lingkungannya ya. Jadi artinya Nabi Nuh dengan orang-orang beriman sudah diselamatkan dari bahaya bencana yang menimpa orang-orang yang durhaka itu. Ya, jadi ini tentunya bukan disikapi dengan seorang yang naik perahu lantas membaca itu, tidak ya. Atau orang yang naik kendaraan kemudian membaca alhamdulillah, itu tidak. Tapi yang dimaksud ini adalah mereka dipastikan telah selamat dari komunitas di situ ya, dari komunitas yang ingkar ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mereka bisa menjauh dari komunitas yang buruk, maka mereka bisa mengucapkan itu alhamdulillah ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan di ayat 28 ini terkait dengan Nabi Nuh yang berkata begitu, dan itu karena perintah Allah ya. Fakul, maka katakanlah alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Ya. Jadi siapapun yang mereka terlepas dari komunitas yang buruk, maka mereka bisa membaca itu ya. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ya, jadi itu sebagai sebuah ungkapan tadi kesyukuran seseorang ketika mereka telah terpisahkan dari orang-orang yang dolim. Makanya di sini kita dapati bahwasanya membangun komunitas positif ya, komunitas yang baik itu menjadi hal yang luar biasa ya. Ya, jadi jangan kita bicara membangun komunitas yang baik. Ya, jadi meninggalkan komunitas buruk baru meninggalkan saja, itu sudah mendapatkan apresiasi dari Allah ya. Kalau di ayat yang lainnya, orang yang meninggalkan lingkungan yang buruk itu mereka sudah akan diampunkan dosanya oleh Allah, gitu ya. Jadi berarti mereka seperti orang-orang yang bertobat. Nah, apalagi di sini kita dapati ucapan yang mesti mereka ucapkan adalah alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin.
Ya, ya, jadi itu berarti apapun ya komunitas buruk apa saja dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita bisa keluar darinya, kita terbebas darinya, kita terpisah darinya, maka kalimat itu yang bisa kita sampaikan ya. Nah, jadi doa ini yang kemudian bisa menguatkan orang-orang beriman di saat itu. Ya, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Ya, jadi meskipun mereka belum selesai mendapati cobaan dari Allah berupa banjir besar ya, tapi mereka sudah tadi ya sudah aman insya Allah dengan ucapan yang mereka telah sampaikan dengan kalimat alhamdulillahilladzii najjana minal qaumidz dhalimin. Iya. Nah, di sini kita dapati jadi apa yang Allah pesankan seperti itu ya pada Nabi Nuh ya. Jadi ketika Nabi Nuh telah bersama kaumnya berada di perahu, berarti insya Allah itu adalah awal keselamatan yang mereka dapatkan. Karena itulah mereka berucap demikian ya. Ya, nah kemudian Allah juga mengajarkan lagi pada mereka. Ya, kenapa? Karena mereka ini kan eh, baru menaiki perahu di situ ya, belum turunnya. Nanti bagaimanakah ketika mereka turun di situ ya? Ya, nah turunnya di situ bukan karena turun dari kendaraan bukan, tapi turunnya mereka adalah turun dalam rangka mereka mendapatkan keselamatan ya dari cobaan yang kedua tadi. Ya, jadi kalau cobaan pertamanya sudah aman karena sudah terpisahkan dari orang yang dolim. Nah, yang kedua terkadang ujian banjir besar di saat itu yang nantinya mereka akan terselamatkan sehingga ada doa berikutnya di situ ya, di ayat yang ke-29. Nah, silakan Bu Tuti ayat 29 pada waktu Anzilni Rabbi. munazalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul dan berdoalah, Robbi, ya Tuhanku, angzilni mungzalam mubarakah. Turunkanlah aku pada tempat turun yang diberkati. Wa anta khairul mungzili wa anta khairul mungzilin, dan engkau sebaik-baik pemberi tempat turun. Ya, wakul dan katakan, nah, kalau di sini kita dapati wakul dan katakan di situ, tapi katakannya kembali pada Nabi Nuh ya. Jadi karena memang Allah memerintahkan Nabi Nuh. Robbi anzilni, wahai Tuhanku, anzilni, turunkanlah aku munzalan di tempat turun. Nah, munzal ini kita dapati terkait dengan uh, kata dari nazala ya. Kalau ini berarti anzala. Anzala yunzilu inzalan wa munzalan fawa munzilun ya. Wada kemunzalun anzil la tunzil munzalun munzalun. Jadi munzal ini adalah isim makan, bisa juga disebut dengan isim zaman ya. Nah, karena isim makan sehingga kita bisa terjemahkan tempat turun. Ya, jadi turunkan aku di tempat turun mubarokan yang diberkahi. Wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik al munzilin yang menurunkan. Nah, munzil ini kalau kita tasrikan tadi anzala yunzilu inzalan wa munzalan fahuwa munzilun isim fa'il ya. Jadi yang menurunkan. Ya, jadi itu doa berikutnya yang akan dipersiapkan mereka nanti setelah mereka hendak turun dari bahtera ya. Maka ucapan mereka adalah Robbi anzilni munzalan, wahai Tuanku, nah, turunkan aku di tempat turun mubarakan yang diberkahi. Ini berarti keberkahan yang akan mereka dapatkan ya di tempat turun itu. Wa anta khairul munzil, dan engkau sebaik-baik yang menurunkan. Nah, ini nanti bisa kita gunakan apa saja di situ ya. Jadi orang berada di komunitas baru misalkan ya, di komunitas baru dia mesti berdoa begitu. Ya, jadi agar Allah memberikan keselamatan padanya. Kalau dia turun di tempat yang diberkahi oleh Allah ya. Jadi ada di komunitas baru, dia Robi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Atau misalkan ada orang yang mereka berada di rumah baru di situ ya. Ya, jadi menempati lingkungan yang baru, rumah yang baru juga bisa begitu. Jadi, oh, wahai Tuanku, anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Jadi, minta keberkahan pada Allah di situ ya. Ya, jadi yang ada di komunitas baru, baik di tempat kerja baru, gitu, atau di lingkungan baru, nah itu berarti mereka bisa ya berdoa dengan doa itu. Jadi agar tempat yang mereka tempati tadi mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Ya, nah itu yang kita dapati bagaimanakah Allah mengajarkan pada Nabi Nuh dan juga kaumnya. Dan karena ini ada di Al-Quran, otomatis ya mengajarkan kita semuanya. Jadi kita bisa belajar dari kisahnya.
dari sejarah perjalanan para rasul, di situ yang baik-baik itu kita akan tiru, ya, kita akan ikuti karena memang pesan Allah di Al-Quran itu tidak selalu dalam bentuk fil amr, ya, tidak selalu dengan bentuk perintah. Ada juga dalam bentuk kisah di situ, ya. Jadi kisah di situ juga peringatan buat kita, atau di situ ada pernyataan, itu juga merupakan pesan Allah untuk kita semua, ya. Ya, jadi meskipun kalau kita terjemahkan kul tadi katakanlah di situ, ya. Ini kalau kembali pada Nabi Nuh berarti Nabi Nuh, ya. Ya. Nah, menunjukkan bahwasanya kita yang membaca, kita juga disuruh untuk bisa berdoa begitu, ya, membaca itu. Iya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 30. Ya, kita masuk di 30. Silahkan Bu Linda. 31 kali Ustaz. 30. Oh, 30. Ya, dari Inna fi dzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya pada yang demikian sungguh tanda-tanda. Wa in kunna lamubtilin. Dan sungguh kami adalah sungguh sangat memuji. Ya. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada ayat tanda-tanda kebesaran. Jadi mukjizat, ya. Ya, jadi ini ada mukjizat Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Nuh bisa terselamatkan itu adalah mukjizat, ya. Ya, jadi karena memang semua tenggelam kecuali yang ada di bahtera atau di kapal Nabi Nuh. Ya, jadi sehingga itu merupakan tadi mukjizat yang Allah sebut dengan kata ayat, ya, merupakan tanda-tanda kebesarannya. Wa in kunna lamubtalin, dan sungguh benar-benar kami menyiksa atau kami menimpakan siksa. Jadi maksud menimpakan siksa pada kaum Nabi Nuh, ya. Ya, jadi di balik mukjizat yang didapati oleh Nabi Nuh, maka di sana ada siksa yang menimpa kaumnya. Ya. Nah, pada inna fi dzalika di sini, inna yang sudah kita pelajari, inna itu harfu taukid, dia punya isim yang mansub, ya, dan punya khobar inna yang marfu. Nah, tapi di sini inna fi dzalika, nah karena langsung diikuti dengan fi dzalika, ya, jadi fi dzalika yang kemudian kita dapati tidak tampak di situ, ya, jadi tidak tampak untuk tanda yang marfu di situ, ya. Ya, kalau ayatin, nah ini ayatin ini nanti kalau kita bahas dalam jamak muannats salim, nah itu jamak muannats salim itu kalau masuk tidak pakai fathatain, ya, tidak pakai fathah tapi pakai kasrah. Jadi ayatin ini kalau seandainya bukan jamak nanti ayatan, gitu, ya. Jadi inna fi dzalika ayatan itu kalau misalkan tidak pakai jamak, ya. Nah, jadi nanti kita bisa mengenali inna itu harfu taukid, kemudian ismu inna adalah ayatan. Ya, kalau di sini ayatin karena jamak di situ, ya. Ya, jadi nanti jamak muannats salim ini ada yang fathah, adanya kasrah. Ya, jadi ini kita berandai-andai seandainya ayat ini adalah mufrad atau tunggal, ya, pakai ta marbutah, nanti akan tampak la ayatan, begitu, ya. Ya, dia sebagai isimnya inna. Jadi kalau misalkan kita bertanya kenapa kok ayatan, karena dia isimnya inna. Nah, khobar inna bentuknya jar majrur fi dzalika, ya. Nah, kemudian ayatin ini dia jadi kasrah karena memang dia jamak muannats salim. Oh ya, karena dia jamak muannats salim. Ya, jadi jamak muannats salim itu tidak bisa masuk dengan fathah. Masuknya dengan kasrah, ya. Ya, kalau wa in kunna lamubtali, nah kunna di sini berarti dari kata kana, ya. Nah, kita ingat kana itu isimnya marfu, khobarnya masuk, kembalikan dari inna, ya. Ya. Nah, makanya di sini kita mendapati kunna itu berarti isimnya di nanya itu nahun itu. Nah, kemudian mubtalin, kenapa mubtalin? Nah, ini mubtalin ini kalau misalkan tidak dijamakan nanti mubtalan, gitu, ya. Mubtalan menjadi khobarnya kana. Ya, karena dia jamak sehingga mubtalin, ya. Nah, jadi seperti muslim, ya. Muslim itu kalau masuk musliman, begitu, ya. Nah, kalau dia jamak muslimin. Nah, seperti itu. Ya.
Ya, itu nanti berarti bahasanya ada di jamak mudzakkar salim dan juga di jamak muannas salim ya. Tidak semuanya Ya, sekali. ya. Ustadz mau Nah, nanya jadi Ustadz, ya silakan. ini apa namanya harfun jar ini fungsinya untuk apa? Yang mana? Yang Itu fidzalika? fi zalika ya. Oh iya, untuk menegaskan situasi. Ya, jadi innanya itu harfu taukid, nanti isimnya Ya. inna, ayat. Ayat itu isim inna. Nah, ayat ini Mm-mm. ditambahkan dengan lam taukid ya. Nanti fidzalikanya jadi khobar inna. Jadi nanti bentuknya namanya syibhul jumlah di situ ya. Syibhul jumlah. Jadi di anak kalimat ya, jar majrur ya. Oh, siful Jadi jumlah syibhul ya, jumlah nah jar kalimat majrur ya. itu nanti posisinya sebagai khobarnya inna. Jadi kalau dia tanpa dia adalah isim sendirian, nanti dia akan marfu di situ ya. Karena sebagai khobarnya inna. Jadi Ya, dia ini jadi pada termasuk yang khobarnya demikian inna ya. itu ya kejadian yang terjadi pada kaum Nabi Nuh ya. Itu tadi disebut Allah sebagai mukjizat ya. Jadi kalau Allah menyebut ayat itu berarti mukjizat ya. Ya. Jadi mukjizat didapatkan Nabi Nuh ya, dan kaumnya mendapatkan hukumannya ya dengan kalimat mubtalim. Ya, berarti habis ya. Ya, jadi tergambar sudah habis semua, tak tersisa tinggal 81 orang yang ada di Bahtera itu. Ya. Ya, jadi yang 81 ini berarti orang-orang pilihan ya, orang-orang yang beriman. Ya, tapi apakah mereka nanti juga akan menurunkan orang-orang beriman semuanya? Ternyata tidak bisa begitu ya. Tidak. Nah, ternyata awalnya ini iman semua gitu ya. Tapi nanti pada akhirnya kesononya itu ada yang ingkar. Ya, jadi mengapa kemudian keimanan mesti dijaga di situ ya? Nah, karena kalau tidak dijaga nanti generasi berikutnya bisa lepas gitu ya. Ya, jadi nanti anak cucunya ya keturunan yang keberapa nanti bisa lepas lagi ya, meskipun orang tuanya adalah orang-orang yang istiqomahnya komitmen di situ ya. Ya, ternyata keturunannya ternyata begitu lemah di sana ya. Jadi sehingga akan terjadi keingkaran-keingkaran berikutnya. Ya. Nah, kita sekarang masuk di ayat yang ke-31. Nah, kita masuk di Ustadz mau nanya dulu 31. Ustadz, Ya, itu silakan. kan tadi 81 orang di dalam fulka itu. Ya, Ya, itu ya. berarti 40 pasang plus Nabi Nuh ya kan? Nabi Nuh istrinya nggak ikut. Oh, ya. Itu bagi yang menjelaskan kalau di antara para ulama tafsir kan berbeda ya. Ada yang menyebutkan Nabi Nuh itu istrinya dua. Nah, Oh. yang pertama itu punya anak Ham dan Syam ya. Soleh-soleh semuanya. Nah, soleh-soleh semuanya. Dari istri kedua punya anak Kanan, yang ingkar Kanaan itu itu. anaknya. Oh, Ya. iya, iya. Dan yang menentang ini istri keduanya. Ya. Yang istri Ya, pertamanya itu ikut. soleh dengan anak-anaknya di situ ya. Oh, Nah, dan, itu ya. bagi yang menyebut kalau Nabi Nuh punya dua istri ya. Yang menyebut Nabi Nuh punya satu istri, nah itu berarti yang satu itu berarti Nabi Nuh di situ. Ya. Iya. Nah, kemudian nanti yang lebih kuat yang mana? Kalau saya cenderung kuatnya itu yang pertama ya. Nah, kalau Nabi punya dua istri, kenapa? Karena keturunannya itu ternyata ada Ham dan Syam di situ ya, yang mereka ada orang-orang soleh. Ya. Betul. Jadi ada tiga di situ yang kemudian mereka ini kan nanti jadi klan besar di situ ya, yang menurunkan keturunan berikutnya di situ ya. Iya. Meskipun nanti pada akhirnya ada kaum Ad di sana ya. Kaum Ad ya, yang awalnya dari induknya dari situ, dari orang-orang soleh situ. Ya, jadi itu kasusnya nanti agak mirip-mirip, ada kemiripan dengan Nabi ini ya, Nabi Yakub ya. Ya. Iya, iya, Nabi Yakub. Ya, kalau Nabi Ibrahim dua-duanya solihah, gitu ya. Yang pertama kedua soleh, gitu ya. Nah, kalau Nabi Nuh seperti itu tergambarnya. Nanti kalau Nabi Yakub tergambarnya juga mirip dengan Nabi Nuh ya. Nah, cuma Iya, Nabi kemudian Yakub kan istrinya baik. ya, oh ya, ya, yang pertama ya, yang kedua Iya. itu yang sedikit berbeda ya dengan yang pertama.
Soalnya ada Ya, dua sih Ustaz. Biar tampil beda kali. ya. Tapi tidak setiap yang kedua itu buruk ya, karena istrinya Nabi Ibrahim yang kedua juga baik. Gitu ya. Ya iya, dua-duanya baik. Ngasih istri Ya, Ibrahim. ya. Ya, kita masuk di ayat yang ke-31. Ya, 31 Bu Elvia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami jadikan setelah mereka kaum yang lain, Ya, kaum Ad. tsumma ansha'na ya. Ya, kemudian ansha'na ini awalnya bisa diartikan kami bangun ya. Kami bangkitkan, kami ciptakan mim ba'dim sesudah mereka qarnan akharin generasi yang lain. Ya, jadi generasi yang lainnya yang ini tampak singkat sekali ya Allah menceritakan karena nanti langsung masuk meloncat di kaum Ad di situ ya. Nah, sebetulnya tahapan-tahapannya panjang. Itu nanti kalau ayat 31 ini dibahas secara mendalam ada tahapan-tahapan di sana ya. Ya, jadi keturunan Nabi Nuh yang tadi yang terselamatkan itu ada orang-orang beriman yang kemudian keturunannya adalah anak-anak yang beriman pula gitu ya. Nah, cucunya masih dalam keimanan. Nah, berikutnya mulai ada distorsi di situ ya. Distorsi dari ajaran Nabi Nuh mulai terjadi distorsi gitu ya. Ya, kemudian terjadi kerusakan besar ya sampai kemudian ada istilah kaum di situ. Ya, dan kemudian Allah mengutus seorang rasul di antara mereka ya. Ya, ya, jadi itu yang kemudian kita dapati ketika Allah langsung menuju ini pada Kornan Akhorin atau kaum Ad di situ ya, yang nanti kemudian diutus seorang rasul di antara mereka. Kita masuk di ayat 32 sekarang pada fa'arsalna. Bu Wardi fa'arsalna. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna fihim rasulah. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul. Minhum aniya'budullah. Dari kalangan mereka ada kalian sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian dari Tuhan yang berhak disembah selain, maksudnya selain dia itu Allah ya. Afala tattaqun. Apakah maka kalian tidak bertakwa? Ya, fa'arsalna ya kemudian kami utus fihim dari mereka atau di antara mereka rasulan seorang rasul. Jadi Allah utus rasul di antara mereka, di antara kalangan mereka, bukan dari orang lain yang bukan orang asing. Minhum di antara mereka anikbudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian sesembahan selain daripadanya. Afala tatakun, maka tidakkah kalian bertakwa? Nah, kalau di sini meskipun seakan-akan hanya pesan-pesan dengan lisan ya, tapi para rasul itu sudah menyampaikan, memberikan contoh dan mengimplementasikan segala apa yang disampaikannya di situ ya. Jadi ini perjalanan yang sangat panjang tentunya dalam dakwah mereka. Ya, meskipun ketika kita baca seakan-akan mereka hanya mengungkapkan Ubudullah gitu ya, sembahlah Allah, tapi menunjukkan bahwasanya Rasul-Rasul ini sama ketika mengajak kaumnya, mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah. Ya, ya. Kalau ada kalimat afala tattaqun menunjukkan mereka dalam keingkaran, ya, tidakkah kalian bertakwa? Ya. Nah, kembali pada fa'arsalna, arsalna. Ini kalau kita dapatin na di belakang berarti ciri khas dari fi'il madhi ya, arsalna. Iya. Arsalna ini kalau kami mengutus berarti fi'ilnya ini fi'il yang muta'addin, yang membutuhkan objek ya. Makanya berikutnya nanti kita dapati ada rasulan. Rasulan berarti sebagai apa? Kenapa dia maf'ul bih gitu ya? Kenapa dia masuk ya? Dia maf'ul bih di situ ya. Maf'ul bih dari arsalna. Ya, jadi arsalna rasulan. Ya, jadi meskipun tadi dipisahkan dengan fihim ya, tetapi tetap rasulan sebagai maf'ul bih dari arsalna. Ya, jadi arsalna rasulan fihim ya, kami utus seorang rasul dari mereka ya.
Nah, berikutnya Ustaz, ada ani'budullaha. Kalau Allah, kenapa dia masuk? Sebagai apa itu? sebagai kalau mansub itu karena dia Ya, sebagai objek Ustaz, maf'ul bih juga ya, ya objek ya. Jadi dari objek. kata ubudu, sembahlah Ya. olehmu sekalian Allah Allah ya. Ya, ya kenapa Bu? Ya, itu yang tadi mau saya tanya. Ini kan kalau arsalna udah jelas ini kan fi'lun madhi. Ya, Ya, Ustaz. Terus ya, rasulan itu berarti tadi maf'ul bih. maf'ul bih. Nah, Mm-mm. terus yang mau saya tanya, oh ini him. Him ini berarti fa'ilnya Ustaz ya. Yang mana? Ini himnya him. Oh tidak. Kalau failnya berarti Bukan. ada di arsalna. Oh, Ya, nah, jadi dinanya ya ya. ada Iya, di iya, dalam iya. arsalna. Jadi Dinanya kami kami di ya. situ ya. Iya, ya Ustaz. Ya, Ini udah fi'il sama fa'il ya Ustaz. ya. Ya, Jadi kalau oke. fihim sama minhum itu menegaskan itu jar majrur ya, nanti syibul jumlah Hmm. di situ. Ya, jadi menjelaskan kalau utusan Allah itu dari kalangan mereka sendiri ya, bukan dari kelompok lain ya. Ya. Ustaz itu cepet banget deh. Saya lagi mikir, bener. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 33 pada waqolal malaku. Ya, bukan silakan waqolal malaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolal mala'u min qaumihil ladzina kafaru wa kazzabu biliqa'il akhirah. Dan berkata pemuka-pemuka dari kaumnya orang-orang yang kafir, dan mereka mendustakan akan menemui hari akhirat. Wa atrafnahum fil hayati dunya, dan kami mewahyukan ya, dan Mewah, kami mewahkan oh ya, dan kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Mahaza ila basarum mislukum. Tidaklah ini seorang manusia seperti kamu, melainkan ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, melainkan ia makan dari apa yang kamu makan daripadanya. Wayas robu mimma tasrobun, dan ia minum dari apa yang kamu minum. Ya. Wa qolal mala, dan berkata pemuka-pemuka. Ya, jadi di sini kita dapati pertentangan yang pertama selalu dari pemuka di situ ya. Ya, nah al-mala'u ini dari kata qolal mala'u, al-mala'u marfu berarti dia jadi subjek ya, jadi fa'il qolal mala'u. Jadi harokatnya pasti marfu, pasti dhammah ya, qolal mala'u. Ya, min qaumihi dari kaumnya ya, jadi pemuka dari kaumnya sendiri. Ya, berarti ini tentunya bukan orang jauh ya, dengan Nabi Hud di situ. Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar ya, jadi pemuka-pemuka ini jelas di ayat ini menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang ingkar wa kadzabu, dan mereka mendustakan biliqail akhirah, akan berjumpaan dengan hari akhir ya. Jadi mereka ingkar pada hari kiamat, mereka tidak percaya hari kiamat ada di situ ya. Ya, jadi kalau manusia mati mereka tahu ya, dan yakin manusia pasti mati, tapi kalau nanti akan dibangkitkan, mereka tidak percaya dengan itu ya. Jadi sehingga mereka disebut Allah dengan kadzabu biliqail akhirah, mereka mendustakan perjumpaan dengan hari akhir atau pertemuan di hari akhir nanti. Wa atrafnahum fil hayati dunya, dan kami berikan mereka kemewahan dalam kehidupan dunia. Ya, jadi atrofna di sini berarti kami berikan kemewahan. Nah, di situ subjeknya ada di di situ ya, atrofna. Hum, itu berarti nanti jadi maf'ul bih, jadi objek meskipun tidak tampak tandanya karena memang dhamir ya. Ya, jadi kami berikan kemewahan pada mereka fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi hidup mereka bermewah-mewah, memang Allah berikan itu semuanya.
Ya, nah karena itulah kemudian mereka menganggap Nabi Hud itu mahada illa basyar mithlukum. Nah, tidaklah ini kecuali manusia seperti kamu sekalian. Jadi ditunjukkan pada kaum bahwasanya utusan ini yang mengaku sebagai utusan, ya ini manusia seperti kalian juga, gitu ya. Ya kulu mimma ta'kulun, dia makan dari apa yang kalian makan, minhu darinya, wa yashrabu mimma tashrabun, dan dia juga minum dari apa yang kalian minum. Jadi harapan malak, harapan pemuka-pemuka ini, Rasul itu ya tidak perlu makan, tidak perlu minum, gitu ya. Dia bukan manusia biasa di situ ya. Ya, jadi harapannya Rasul itu adalah malaikat. Ya, padahal mereka sudah diberikan kebaikan oleh Allah dengan diutusnya manusia, karena manusia akan jadi uswah teladan di situ. Dia juga bisa berinteraksi dengan mereka-mereka, gitu ya. Kalau malaikat tidak mungkin berinteraksi dengan mereka, orang kehidupannya berbeda. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur ya. Otomatis nanti akan menyengsarakan mereka jika Allah utus malaikat sebagai rasul mereka. Ya, bahkan Allah berandai-andai ya dalam ayat yang lainnya, kalau seandainya malaikat itu diutus Allah sebagai utusannya, sebagai rasulnya, pasti dia akan dipakaikan oleh Allah seperti halnya manusia. Dia punya nafsu gitu ya, dia jika tidur, dia menikah, dia makan, minum di situ ya. Ya, ya, nah itu yang kemudian kita dapati, bagaimanakah malah pemuka-pemuka itu ternyata mereka mempertentangkan status dari utusan Allah. Ya. Nah, meskipun kita dapati semua rasul yang Allah utus itu adalah dari yang terbaik yang ada di masanya di situ ya. Dari keturunan yang terbaik di situ ya. Nah, jadi kalau kemudian tidak hanya terbaik dari sisi keturunan, juga kualitas keimanannya juga, komitmennya juga yang terbaik di antara mereka ya. Nah, kemudian di fisiknya juga yang paling rupawan di antara mereka. Ya, jadi sebetulnya Allah sudah memberikan modal banyak sekali pada Rasul Allah itu ya. Jadi Rasul Allah itu tidak semuanya tampan, semuanya rupawan. Nah, kemudian semuanya baik dari sejak dalam kandungan mereka baik semuanya. Dan kemudian tadi keturunan dari orang terpandang di sana ya. Ya, nah itu yang kemudian ada magnet yang sudah dijadikan Allah sebagai modal di situ ya untuk dakwah di sana. Ya, tapi kita dapati pertentangannya masih sangat berat di situ ya, dan selalu kita mendapati ada pertentangan-pertentangan itu. Iya. Ustadz mau nanya Ustadz. Silakan. Ini kan waw yang pertama ini kan waw atof. Ustadz ya. Terus waw yang kedua atof juga. Kok yang isinya mana? beda? Yang pertama Ini tidak, Bu. alladzina kafaru wa kazzabu. Ini kan wawnya berarti waw atof. Ya karena dia kan sama. Ya, kalau wakadzabu wahnya wa atof. Ya. Ya, terus yang keduanya itu wa atrafnahum itu apa? Atof juga atau bukan? Oh, atof juga, huruf atof juga. Oh, sama-sama atof ya. Ya. Betul. Ya. Jadi Ya, sama-sama atof ya. Di situ ada kadzabu pakai fi'il madhi, atrafna juga fi'il madhi. Ya, enggak, kalau kafaru sama kazzabu kelihatan benar gitu kalau itu atofan karena sama ya. Kalau itu terlihatnya karena memang domirnya sama. Iya. Udah Kalau pasti kalau itu. Domirnya beda tapi jenis fi'ilnya sama. Oh, gitu. Ya, baik Ustaz. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 34 walain ata'tum ya. Bu Anida silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, ya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ata'tum. Dan sungguh jika kamu menaati basyaran manusia mislakum yang seperti kamu, innakum niscaya kamu izal khasirun, jika begitu pasti rugi. Kalian Bu, bukan kamu Bu, kalian. Kalau kamu kan sendiri. Ini banyak. Niscaya kamu semuanya, kamu banyak. Iya. Ya, walain ata'tum, dan sungguh jikalau kamu sekalian mentaati. Ya, terkadang kita dapati ada terjemah yang dia
menerjemah antara kum dengan k itu Ka. disamakan. Iya, Hmm. iya suka Jadi disamakan. Betul ya Ustaz. ada yang menyamakan ya. Kemudian boleh kita detailkan di situ di saat jamak ya untuk tadi saling mengingatkan Iya. kalau dia jamak ya. Walin atautum dan sungguh jikalau kamu sekali mentaati basyaron seorang manusia mithlakum seperti kamu sekalian. Kalau begitu atau jika demikian benar-benar merugi. Nah, di Pasti sini kita merugi. dapati mereka itu tadi ya menyamakan ya karena sama-sama manusianya ya. Nah, tetapi kan berbeda jelas ya bahwasanya kualitasnya tentu berbeda. Rasul Allah ya kebaikannya luar biasa ya. Dan mereka-mereka itu gemar berbuat ingkar di situ ya. Karena Allah sebut mereka sebagai orang yang kafaru wa kadzabu ya. Mereka sudah ingkar, mereka mendustakan biliqail akhirah ya. Ya, jadi mereka ternyata menyamakan dari sisi jenisnya saja ya, sama-sama manusia. Nah, tapi mereka tidak melihat akan kualitas dari Rasul yang Allah utus itu ya. Ya, jadi utusan Allah itu tidak ada tandingannya di masanya. Jadi utusan Allah itu adalah orang yang terbaik dari segala sisi, tidak bisa ditandingi ya. Dan sudah dikenal di masyarakatnya ya, kalau dia adalah seorang yang baik di situ ya. Seperti Rasulullah yang sudah dikenal Al-Amin oleh masyarakat kafir Quraisy ya. Ya. Ya, nah ketika diutus oleh Allah ya kemudian mereka mengingkari di situ ya. Mengingkari dari apa yang sudah pernah mereka yakini, yang mereka akui, kemudian diingkari ya. Gara-gara tadi keyakinannya berbeda. Ya, jadi karena keyakinannya berbeda sehingga kemudian dianggap jelek saja di situ ya. Ya, jadi nah ini seperti ini juga Nabi Hud ya dianggap buruk juga oleh mereka ya. Ya, karena tadi keyakinannya yang berbeda. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 35 pada ayat itu ya silakan. Oh ya, kembali ke Pak Mazrul lagi silakan. 35 Ustaz. Oh ya, Kok 35 sih 35 Ustaz? ayat itu. Aya'idukum annakum idza mittum. Apakah ia menjanjikan kalian bahwa kalian apabila telah mati wa kuntum turaba dan kalian menjadi tanah wa idhama dan tulang belulang annakum mukhrajun sungguh kalian dikeluarkan dibangkitkan maksudnya Ustaz ya. Ya. Ya, ayat itu ya, apakah dia menjanjikan pada kamu sekalian annakum bahwasanya kamu sekalian idza mitum jika kalian mati wa kuntum turoban dan kalian telah menjadi turoban tanah ya. Nah, jadi di sini kita mendapati ada kuntum pakai fi'il madhi sedangkan di depannya pakai mudhari ya. Ya, jadi menunjukkan bahwasa mereka sedang Ya. bercerita ya. Mereka sedang bercerita bahwasanya apakah kalian juga mendapatkan janji bahwasanya idam itu jikalau kalian mati. Nah, di sini menggunakan madhi karena ada ida di situ ya. Nah, nanti kalau pakai nah in misalkan in tamut di situ ya. Nanti kalau in berarti pakai tamut pakai mudhari. Nah, karena ida sehingga pakai madhi. Ya, dan kita ingat madhi ini nanti juga difungsikan untuk meyakinkan atau menegaskan ya. Ya, Ya, pasti jadi dia. karena Ya. ida jadi pakai mitum. Ida mitum wa kuntum makanya pada wa kuntum ada huruf ataf kuntumnya juga Ya. pakai madhi juga karena Wan memang daman juga tadi terkait dengan ida ya. Ya, jikalau kalian mati dan kalian sudah menjadi turoban, ya, nah, jadi mereka bercerita meski belum terjadi, tapi bisa menggunakan fi'il madhi di sini ya, yang tadi difungsikan untuk mentakkidkan dan juga untuk memastikan penggunaan ida, bahwasanya setiap kita mendapati ida selalu dipertemukan dengan fi'il madhi. Ya, idza mitum wa kuntum turoba jikalau kalian mati dan kalian benar-benar menjadi turab, menjadi tanah, wa idhoman dan juga tulang belulang. Jadi nampaknya mereka percaya ya kalau mereka mati nanti menjadi tanah, menjadi idhom tulang belulang. Annakum mukhrajun, sesungguhnya kalian mukhrajun akan dikeluarkan. Mukhraj ini isim maf'ul ya dari akhraja. Nanti kalau kita tafsirkan akhraja yukhriju ikhrajan wa mukhrajan fa huwa mukhrijun. Nah, isim fa'il mukhrijun wa dzaka mukhrajan mukhraj isim maf'ul ya. Jadi artinya dikeluarkan, maksudnya dikeluarkan dari bumi atau dibangkitkan. Ya. Karena jamak sehingga mukhrajun ya, kalian dibangkitkan. Ya. Oh, ini ya berarti jadi kaumnya ya.
Berarti akar katanya bukan kharaja ya Ustadz ya. Oh, Akhraja ya. bukan, tapi akhroja, Iya, mengeluarkan. iya, Ya, nanti kalau khoroja berarti keluar saja ya. iya. Atau dikeluarkan aja juga ya. Oh iya, jadi mukhrajun dikeluarkan. Kalau pakai mim gini bukan termasuk isim makan Ustadz. Ah Oh ya, enggak, jadi ini kalau fi'il mem ya. ini nanti kita bisa mendapati ciri. Jadi kalau mem itu indikasi di fi'il madinya itu ada ziyadah, ada tambahannya di situ ya. Jadi dia bukan thulathi mujarrad tapi dia mazid ya. Ya, jadi Oh, kalau mazid, ya. misalkan kalau fa'ala yaf'ulu kan pasti fa'ilun gitu ya. Iya, Fa'ilun maf'ulun ya. Kalau iya, maf'ul mimnya itu merupakan tanda dari isim maf'ul ya. iya, Masih mim maf'ul, pakai iya. fathah ya. Tapi kalau Isim sudah maf'ul, dhammah, ya. nah itu yang membedakan. Jadi kalau akhroja pasti nanti mukhraj gitu ya. Kalau khoroja nanti juga mukhraj, pasti ada mimnya pakai dhammah. Mukhraj. Ya, jadi nanti yang membedakan kalau untuk yang thulathi mujarrad itu mimnya fathah biasa. Kalau yang Iya, mazid dia pakai dhammah di situ ya. Ya. iya. Ya, jadi Baik, kalau Ustadz. kita maknai, kita terjemahkan berarti dia sudah aktif di situ. Ya, jadi bukan hanya keluar lagi tapi mengeluarkan. Nah, jadi mukhraj jadi dikeluarkan. Ya, jadi ayat 35 ini menunjukkan mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul ya, bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Ya, itu yang berbeda ya. Ya, jadi kalau orang tidak beriman pada Allah, dipastikan mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Itu. Ya, kalau mereka beriman dengan hari kiamat, pasti mereka mempersiapkan bekal dan mereka pasti mentauhidkan Allah di situ ya. Jadi makanya kita selalu mendapati al-imanu billah wal yaumil akhir ya, beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi selalu menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau tidak beriman pada Allah, dia tidak beriman akan ada hari kiamat. Ya. Nah, kalau dia beriman pada hari kiamat, insya Allah mereka ada orang-orang yang tadi mentauhidkan Allah. Ya, kita masuk di ayat 36 pada hayhata. Ya. Silakan Bu Tuti pada ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Hayhata, hayhata lima tu'adun. Jauh-jauh sekali terhadap apa yang dijanjikan kepadamu. Ya, hayhata hayhat ya. Jadi ini istilah yang digunakan orang-orang Arab ya. Jadi kalau untuk bisa menjelaskan sesuatu yang jauh ya, yang tidak mungkin dianggap impossible di situ ya, maka mereka menyebutnya hayhata hayhat ya. Ya, lima tu'atun terhadap apa yang dijanjikan pada kamu sekalian. Ya, jadi menunjukkan bahwasannya mereka tidak mempercayai itu semuanya. Ya, jadi sulit ya bagi orang-orang yang tidak mengimani ya, sehingga mereka mengungkapkan kata-kata itu ya. Ya. Berikutnya kita masuk di 37 inhiya illah. Ya, inhiya illah. Ustadz, maksudnya nih jauh-jauh tuh, maksudnya dia nggak betul-betul nggak ngerti atau gimana nih Ustadz? Ya dianggap tidak masuk akal. Oh, nggak masuk akal kan? Jadi ya orang yang mati sudah jadi tulang belulang kok dihidupkan gitu ya. Dianggap nggak logis gitu ya. Ya. Jadi itu tadi menganggap diri mereka yang pintar ya, menganggap orang beriman lemah di situ, dianggap bodoh di situ ya. Ya, karena dianggap tidak logis saja. Jadi sudah hancur dari tulang belulang di situ ya. Sudah menjadi tanah kok akan dibangkitkan ya. Ya, makanya kita dapati bagaimanakah orang-orang yang tidak beriman pada Allah sulit untuk diyakinkan terhadap itu. Ya, jadi kalau beriman, insya Allah mereka akan mudah diimankan ya. Kenapa begitu? Kalau di Al-Quran kan kita mendapati contoh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu pernah minta pada Allah, ya Allah, bagaimanakah kaifatul mauta, menghidupkan orang yang mati? Kan kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih 4 ekor burung ya. Kemudian dicincang-cincang, kemudian Dicincang taruh di atas bukit ya. yang masing-masing ditaruh di bukit yang berbeda.
Ya, Iya, kemudian dipanggil dan ternyata hidup kekagumannya luar semua. biasa ya. Mm-mm. Dia bisa kembali di situ ya, dan bertemu dengan bagiannya masing-masing. Atau seperti Masya Nabi Allah. Uzair di situ ya, yang melihat negeri yang porak-poranda. Ya, kemudian dia berandai-andai bagaimanakah tuhil mauta, engkau bisa mengembalikan yang sudah porak-poranda ini. Ternyata dia dimatikan Allah selama 100 tahun ya. Ketika bangun, di situ ternyata situasinya sudah berubah, sudah berbeda dengan dulu. Cuma dirinya nggak percaya kalau sudah lama ya, dianggapnya baru Iya, setengah hari atau sehari. dianggap Kenapa? baru ya. Karena makanannya tidak basi, minumannya tidak basi. Gitu ya. Kalau lama kan pasti basi di situ. Tapi dia baru percaya ketika melihat tulang belulang yang ada di sebelahnya ya. Ternyata ketika dibangkitkan ya, dibungkus daging kemudian bungkus kulit, ternyata itu adalah tunggangannya gitu ya. Iya. Tunggangannya. Jadi dia kagum melihat tadi proses kejadian Allah membangkitkan kembali begitu mudahnya di situ ya. Ya, nah itu tentu dikarenakan beriman dulu ya. Ini keduanya kan beriman pada Allah ya, keimanannya luar biasa. Makanya ketika Allah berikan mereka menghadapi hal semacam itu semakin yakin mereka ya. Tapi kalau tidak beriman pada Allah ya sulit ya. Bagaimanakah dijelaskan kalau dia saja tidak percaya dengan Al-Quran ya. Ya, kalau sudah tidak percaya pada Allah kan sulit mempercayai Al-Quran. Dianggap Quran itu dongeng orang-orang terdahulu gitu ya. Ya. Ya, itu yang dianggap mereka jauh-jauh. Ya. Ya, jadi itu bahasa pelecehan ya, melecehkan orang lain ya, jadi melecehkan orang-orang yang beriman ya. Jauh deh, Ya, jauh gitu ya, ya. ya. Ke laut aja. Nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin. Jauh lah itu, jauh. Ngarang gitu. Ngarang kamu. Iya, betul Ustaz. Gitu ya. Ya kalau Iya. orang kan itu percayanya kan dengan iman, nggak dengan Ya, logika. ya, Nggak mungkin gitu ya. ya, nggak mungkin. Ya, pikirnya ya mati, ya sudah mati, ya sudah hancur, ya sudah. Nah, berikutnya kita masuk di 37 pada in hiya illa. Ya, Bu Linda silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا حياتنا. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita dunia di dunia. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma nahnu bima ba'usin, dan tidaklah kita orang-orang yang dibangkitkan. Ya, in hiya illa, tidaklah itu kecuali. Nah, innya bisa kita terjemahkan dengan tidak. Dia Tidak, istifna. karena ada ilah ya. Ya, jadi dia linafyi di situ karena ada istifna illa. Ya, in huwa illa, jadi meskipun in awalnya diartikan jika ya, tapi karena bertemu illa dia berubah maknanya menjadi nafi atau tidak ya. Tidaklah itu kecuali hayatun dunia, kehidupan kita di dunia. Ya, namun ya wanahya, ya kita mati, kita hidup. Wa manahnu bimab'utsin, dan kami tidak mungkin dibangkitkan. Ya, jadi itu yang dipercaya oleh mereka ya. Jadi mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nah, itu tadi rumusnya ya. Orang kalau tidak beriman pada Allah tidak akan percaya dengan hari kebangkitan. Tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, kalau sudah tidak percaya dengan hari kiamat, maka mereka seenaknya saja hidupnya. Jadi hidup yang tidak beraturan, ya, semau-maunya. Ya, karena merasa nanti tidak ada hisab, ya, tidak ada kebangkitan. Tapi bagi orang-orang yang mengimani, ya kan mereka pasti akan mempersiapkan diri ya. Jadi bagaimanakah mereka mempersiapkan setelah kematiannya nanti. Nah, jadi karena kehidupannya masih sangat panjang ya. Dan memang ya kehidupan panjangnya ya di sana, di situ ya. Makanya akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat 38 in huwa. Ya, in huwa Bu Elvia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa rajulun In hiya. istawa Allah. Apa? In hiya bukan huwa. Oh, Huwa. yang 38. Huwa. Iya, huwa Yang benar. 38.
Oh, huwa 38 bukan 37, Mas. Maaf. Oh ya, ya. Kalau yang 37, ya, ya. iya iya in huwa illa rajulun iftara 'alallahi kadziba. Tidaklah dia kecuali seseorang lelaki yang dia telah mengada-adakan kedustaan atas Allah. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan tidaklah kita kepadanya orang-orang yang percaya, yang beriman. Ya. In huwa illa rajul, tidaklah dia. Nah, ini juga in tadi sama dengan sebelumnya di 37 ya. Jadi diartikan Nabi Tidak. karena bertemu ilah tidaklah dia kecuali rojulun, seorang laki-laki. Nah, karena ini rojulun bertemu dengan hamzah wasol ya, sehingga dia ditulis dhammah saja, tidak pakai tanwin karena akan diwasolkan di niftaro ya. Niftaro, Rojulun ya. niftaro. Jadi tanwinnya Rajulun jadi satu niftaro, ya. harokatnya itu diganti dengan nun iwat atau nun wikoya. Jadi kenapa nun kecil itu disebut dengan nun iwat ya? Karena pengganti dari harokat yang satu tidak dibaca dengan tanwin ya. Jadi aslinya in huwa illa rojulun begitu ya. Rojulun pakai tanwin domatain. Karena bertemu dengan alif atau hamzah wasol, jadi tanwinnya itu harokat yang satu diganti dengan ni kecil ya, yang kita sebut dengan nun iwat atau nun wikoya. Nah, meskipun kita tidak mendapatkan ni di alifnya, tapi tetap harus dibaca ni kalau kita membaca ya. In huwa illa rajulun iftara. Jadi nanti definisinya, nanti syaratnya kalau ada tanwin baik dhammatain, fathatain, kasratain bertemu alif gitu ya, maka harus dibaca nun iwat atau nun wikoya. Ya, jadi Selalu alifnya kasrah ya, Pak Ustaz? Ya, Selalu betul. Jadi kasrah. bisa dhammah, bisa kasrah, bisa Oh, fathah. bisa. Jadi yang penting dia tanwin. Jadi tanwinnya bisa dhammatain, bisa fathatain, bisa kasratain. Ya, kalau ini Kalau karena Quran Madinah dhammatain. kan nggak ada nun kecil itu, Pak Ustaz. Kenapa? Kalau Quran Madinah kan nggak ada, Mushaf Madinah kan nggak Oh ada. iya. Tapi tetap kalau dibaca kita baca begitu. Kalau di Al-Quran Madinah itu karena sudah standar ya, hamzah qot'i dengan wasol sudah dibedakan. Hamzah qot'i ada hamzahnya, hamzah wasol nggak ada. Nah, kalau yang terbitan lokal kan semuanya sama, hamzah wasol, hamzah qot'i ya. Jadi kalau nun iwat tidak dimunculkan, orang bisa bingung. Karena memang penulisan hamzahnya disamakan semua di situ ya. Nah, makanya kemudian ketika disiplin keilmuan dari dari imla'nya itu sudah diterapkan, itu tidak diberikan non iwat, orang akan bisa membaca begitu gitu ya. Ya, karena memang tampilannya sudah beda, hamzah wasol, hamzah qot'i berbeda. Dan biasanya selain hamzah wasol kita dapati dia tidak hanya alif saja ya, tapi ada shad di atasnya, shad kecil ya, menunjukkan wasol di situ, singkatan wasol. Jadi karena sudah dikasih tanda sehingga insya Allah aman. Nah, kalau yang terbitan lokal dikasih nun kecil ditambahkan itu tadi karena sulit membedakan hamzahnya karena semua disamain gitu ya. Yang wasol qot'i disamakan semua, dan wasol tidak ada tanda shadnya juga tidak ada. Yang hamzah qot'i juga tidak ada hamzahnya gitu ya. Jadi ketika ada nun iwat ditambahkan nun kecil di situ. Ya, nah nanti kalau kita pakai Al-Quran apakah yang versi Madinah atau yang lokal, nah bedanya di situ ya. Karena basic imlaknya memang berbeda. Nah, kalau di Indonesia belum disempurnakan basic imlaknya, disiplin imlaknya belum dimaksimalkan. Kalau yang di Madinah sudah maksimal di situ ya. Makanya seorang ketika membaca sudah bisa membedakan ini alif atau hamzah, sudah bisa membedakannya. Kalau alif dia tidak punya hamzah, kalau hamzah ya ada hamzahnya. Ya, kalau yang lokal sama. Di alif dan hamzah sama-sama ditulis lurus gitu ya, tidak ada tandanya apa-apa di sana. Nah, itu nanti tidak hanya dhammatain tapi fathatain juga sama. Jadi kalau misalnya rojulun ini rojulan, nanti rojulaniftaro gitu ya. Kalau rojulin rojuluniftaro seperti itu. Ya, jadi tanwinnya berarti maksudnya yang nunnya itu selalu dibaca kasrah. Oh iya, jadi nunnya selalu kasrah, betul, selalu dibaca kasrah. Jadi baik isimnya itu dhammatain, fathatain atau kasratain, ni-nya tetap dibaca ni kasrah. Jadi rojulaniftaro, rojuluniftaro, rojuliniftaro. Ya, jadi ini ya.
Ya, jadi tidaklah dia kecuali seorang laki-laki yang iftara 'alallahi kadziba, yang dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ya, jadi dianggap Nabi Hud ini bohong di situ ya. Nah, ternyata mereka juga tadi mengenal Allah di situ ya. Mereka menyebut Allah di situ. Jadi artinya kata-kata Allah tidak asing bagi mereka. Ya, bagaimana mau asing ya? Karena mereka kan mendapatkan pelajaran dari nenek moyang mereka. Ya, nenek moyang mereka beriman semua dan mengajarkan ya Allah Tuhan mereka di situ ya. Tapi kan ada distorsi dalam ajaran keimanan mereka ya. Ya, jadi terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak mereka sadari sehingga terjadi kesyirikan pada mereka. Nah, jadi ibadah mereka bentuknya syirik pada Allah, bukan beribadah pada Allah lagi. Karena tidak mengikuti tuntunan dan aturan yang telah ditetapkan gitu ya. Ya. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami tidak percaya padanya. Ya, jadi mereka tidak percaya pada Nabi Hud di situ ya. Nah, itu pernyataan yang mereka sampaikan di situ kalau mereka tidak mempercayainya. Ya, jadi Rasul ini Allah utus untuk meluruskan dari apa yang salah di situ ya. Meluruskan dari apa yang salah. Ya. Jadi kalau kita sebut ajaran baru banget ya tidak, bukan ajaran baru banget ya. Ya, karena mereka sudah mengenal Allah. Ya. Itu seperti orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mereka kan sudah lama sekali jaraknya dari Nabi Ismail sampai Rasulullah gitu ya. Dan mereka masih mengenal Nabi Ibrahim, mereka masih mengenal ajaran tawaf, sa'i dan seterusnya. Tapi yang berbeda kan tadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak mereka sadari ya. Ya, jadi mereka tawaf tidak pakai busana di situ ya. Kemudian mereka ketika ada Hajar Aswad, mereka tidak mengusap Hajar Aswad, tapi mereka mengusap lata di situ ya. Nah, itu yang berbeda di situ ya. Terjadi penyimpangan yang tidak mereka sadari, dan itu dianggap ajaran bagi mereka. Ya, dan itu dianggap oleh mereka tetap menyembah Allah di situ ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 39. Ya, di 39 ya, silahkan Bu Bu Wardi ya, 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbin surni bima kazzabun. Yahud berdoa, ya Tuhanku, kalian tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Ya, Qol dia berkata, Nabi Hud berkata, Robbi wahai Tuhanku, ini meskipun tidak ada ya-nya tapi ini Tuhanku ya. Jadi ya-nya mahdhuf, ya-nya dihilangkan. Unsurni, tolonglah aku ya, bima kadzabun, disebabkan apa yang kadzabu, mereka mendustakan ni aku. Nah, kadzabun ini ni-nya juga ada ya-nya tapi mahdhuf ya. Ya, nah ini untuk memperindah kalimat maka ya-nya dimahdhufkan, dihilangkan. Jadi agar terdengarnya indah ya dari awal. Jadi semua berakhiran nun semuanya. Ya. Ya, nah di sini kita dapati doanya bervariasi. Kita dapati Nabi Hud mohon pada Allah unsurni bima kadzabun ya. Ya, kenapa begitu? Minta ditolong oleh Allah ya, karena ketika mereka mendustakan Allah kan bisa terjadi bencana ya. Mereka bisa ditimpa bencana besar di situ ya. Ya, jadi Nabi Hud tentunya ya minta pada Allah, minta ditolong ya, agar diamankan atau dibebaskan dari kedustaan-kedustaan mereka. Ya, jadi karena kedustaan mereka akan bisa membawa bencana. Kadzabuni sebetulnya Ustaz. Ya, betul. Jadi aslinya kadzabuni, mereka mendustakanku. Ya. Nah, dalam terjemah tetap sama ya, mereka mendustakanku meskipun ya makhluk. Ya. Kalau sepintas kan itu tuh seperti jamak aja kan Pak Ustaz. Ya, kalau fathah nanti kalau fathah kadzibuna gitu ya. Oh, kadzibuna. Ya, betul, kadzibuna. Nanya berarti fathah di situ. Kalau kadzabu, ini kadzabuni, ya, kadzabuni mereka mendustakanku. Aninya kan nggak dibaca fathah, nggak dibaca kasroh kan Ustaz. Oh ya, kalau jadi kasroh dia kan nggak pernah dibaca ya. Iya. Fathah baru bisa di apa? Jadi Ustaz, kalau dia kasrah kan bukan
bukan kalbuna, tapi Hmm, kalbuni. Jadi ni itu pasti itu eh, apa domir yang tersembunyi gitu, Bos. betul, ya, betul. Jadi kalau dia ni, Aku kan tampilannya itu. ni, pasti ada domir yang Tampilan mahdhuf yang tersembunyi. Iya. Kalau na tidak mungkin gitu ya. Kalau dia ya, tampilannya fathah tidak mungkin. Tapi kalau ya. ni, nah itu pasti ada domir yang mahdhuf yang lain. Gayanya ya. Ya. Ya, Ini jadi tapi aku. kalau kita bacanya kan enggak, kenapa nih kan enggak kita Ya. baca kalau terakhir biasanya Ya, kan karena kita kalbun. membacanya wakof, sehingga tadi Ya, keindahannya di situ ya. Jadi terjadi hmm. keseragaman ayat-ayat itu ketika dibaca semua diakhiri dengan nun. Ya. Nanti Oh kalau gitu. ianya tetap dimunculkan, nah nanti jadi tidak indah ya, tidak seragam dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi semuanya dengan nun, kemudian tiba-tiba ada ni di situ. Jadi Ya, hilangnya ya tidak mengurangi makna, tapi memperindah kalimat ya. Tapi kan yang jelas ini itu kan berartinya aku kan Ustadz. Betul, ya. oh iya semuanya nun akhirnya nih Ya, dari atas ya. zalimun, mun, Jadi semuanya nana Nani, semuanya. nani aja. Ya, dari ayat rabbukalim, 28 ya nanti sampai di makarim. nomor 2 nanti na semua ya. Ya, Iya. yang ni cuma di 39 saja nih. Oh iya benar. Dan ketika dibaca bunyinya sama ya. Sama bunyinya sama ya. Ya. Jadi itu tadi karena biar sama seragam bunyinya. Ya, nah, itu yang tentunya berbeda ya. Nah, jadi ayat Al-Quran yang dia dihilangkan tidak mengurangi makna tapi mendapatkan keindahannya. Ya, kita masuk di ayat yang ke-40 ya, buku Istilahnya itu Pak Ustadz ya. mubalaghah. Apa istilahnya? Apanya? Ya Oh, itu supaya ya-nya mahdhuf. Ya-nya ya. mahdhuf. Ya-nya dihilangkan. Sudah ya. Enggak supaya Ya, indah bukan. itu Apa? Ustadz Oh, supaya supaya indah indah. itu istilah. Bukan mubalaghah ya. Oh, ilmunya maksudnya. Oh, ilmu Iya. balaghah. Mubalaghah ya. Ya. Ya, silakan dari kola bukan. Pendek-pendek lama benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amma qalilin ya layus bihunna narimin. Allah berfirman dalam waktu sedikit lagi sungguh mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ya. Kol ya, ini kembali pada Allah. Jadi kita terjemahkan berfirman ya. Kol Ya berfirman di Allah Allah. amma qalil di waktu sedikit atau di waktu yang sebentar lagi. Layus bihunna sungguh benar-benar mereka akan menjadi nadimin orang-orang yang menyesal. Ya, kenapa menyesal? Karena pasti Allah akan membinasakan mereka ya. Jadi ketika Rasul sudah meminta, itu berarti memang sudah maksimal ya. Ikhtiar Rasul itu sudah maksimal ketika sudah mohon pada Allah diberikan pertolongan ya. Ya, berarti Rasulnya sudah dalam bahaya. Dan ketika Rasul sudah berdoa begitu pada Allah, berarti dipastikan kaumnya akan mendapatkan kecelakaan di sana. Ya, jadi doa Rasul itu tidak terhalang selai benang pun ya. Ya, mereka kalau paham mereka tidak mungkin akan berani main-main dengan Rasul di situ ya. Tapi karena tadi mereka tidak memahami, tidak mengimani sehingga mereka berani bermain-main begitu. Ya, dan Allah pastikan la yusbihunna nadimin. Allah menggunakan dengan kata asbaha ya. Asbaha yusbihu itu saudaranya kana. Saudaranya kana dan dia dari yang paling dini di situ ya. Ya, la yusbihunna nadimin mereka benar-benar menyesal. Ya, nah berikutnya kita lihat siksaan yang Allah timpakan pada mereka di 41 dan 42. Nah, Bu Anida silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akhadhathumus shayhat. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Bil haqqi, dengan sebenar-benarnya gelegar. Faja'alnahum, dan kami jadikan mereka gusa'a, sampah yang dibawa banjir. Fabu'da, maka binasalah lil qaumidz zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Summa ansha'na, kemudian kami ciptakan mim ba'dihim, setelah mereka, qurunan, umat-umat akhorin yang lain.
Ya. Fa akhadhathumus sayhatu. Nah, di sini as-sayhatu marfu jadi fa'il ya. Ya, kemudian as-sayhatu. Nah, ini kalau bahasa kita biasanya subjek diletakkan di awal ya. Jadi dentuman besar atau suara keras ya menimpa mereka. Bil haqi dengan benar. Faj'alna mutha'a, maka kami menjadikan mereka gutha'a. Nah, gutha'an ini bisa diartikan buih di situ ya. Bisa diartikan dengan tadi sampah-sampah di situ ya. Sampah-sampah yang terbawa banjir di situ ya. Ya, ya. Jadi as-sayhah di sini ternyata menghadirkan siksaan yang dahsyat di situ ya. Fabu'dal lil qaumil zalimin. Ya. Jadi maka hancurlah orang-orang yang zalim itu. Ya, jadi di sini kita mendapati kata bu'dan, nah, itu yang kemudian dipastikan dengan kebinasaan mereka. Ya, bagi orang-orang yang zalim mereka dipastikan binasa. Maksudnya tidak ada yang hanya terluka saja ya. Jadi semuanya diakhiri kehidupan mereka. Tsumma ansha'na min ba'din qurunan akhirin, kemudian kami ciptakan min ba'din sesudah mereka kurunan akhirin, generasi-generasi yang lain. Nah, ini di 42 ini kita dapati kurunan Allah jamakkan dari kata korne. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 31 Allah sebutkan kornan ya dengan kaum di situ yang dijelaskan, kemudian kaum Ad itu ya. Ya, nah kalau di sini kita mendapati ada penjelasan kurunan ya, ada generasi-generasi berikutnya yang Allah ciptakan ya, yang Allah tadi yang Allah sebut dengan kata ansya'na. Jadi bisa dibangkitkan, bisa diciptakan ya. Ya, nah kurunan ini dia masuk karena menjadi maf'ul bih dari ansya'na. Jadi itu ansya'na kurunan min ba'dihim gitu ya. Kemudian kami bangkitkan, kami ciptakan generasi-generasi sesudah mereka. Nah, ketika ditambah dengan kurunan akhirin, ini akhirin ini kalau tidak dijamakan kita mendapati akan jadi akhiron di situ ya. Ya, jadi kalau tidak ada jamaknya kurunan akhiron. Ya, jadi na'at man'ud di situ ya. Karena na'at man'ud sehingga dia mesti sama. Nah, karena dia jamak sehingga pakai akhirin ya. Karena setiap yang jamak kita dapati tidak mungkin dia pakai fathah, tapi dia akan dibedakan dengan ya. Ya, seperti tadi kita mendapati muslimun jadi muslimin, kalau muslimuna marfu, kalau muslimina bisa masuk bisa majrur. Nah, akhirun juga begitu, akhirun pasti marfu, kalau akhirina bisa masuk bisa majrur. Oh gitu. Ya. Oh, kalau kasroh itu bisa dua ya? Oh iya, jadi kalau untuk jamak itu kalau untuk yang ya bahasa bukan kasroh tapi ya ya. Kenapa dia pakai kasroh? Karena mengikuti ya. Ya, jadi kalau pakai waw berarti hanya marfu saja. Tapi kalau pakai ya bisa masuk dan bisa majrur. Tapi itu, yang pasti kalau pakai ya atau pakai waw itu berarti dia jamak, Ustaz ya. Jamak betul. Ya, jadi waw atau ya berarti jamak. Nah, nanti yang membedakan waw marfu, kalau ya bisa masuk bisa majrur. Ya, jadi kalau ya ada dua kemungkinan ya. 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 Nah, kita sampai di ayat 42, kita lanjutkan nahwunya. Nah, di nahwunya ini masih mirip dengan yang kemarin, yang membedakan sekarang kita diajak untuk masuk ke fi'il ya. Ya. Nanti kalau terkait dengan fi'il ini, nanti berarti kita diajak buka-buka buku satu lagi. Ya, kenapa? Di buku satu ada harfu nasbin sama ada harfu jazmin gitu ya. Oh ya. Begitu. Ya, jadi dari kemarin saya udah buka-buka buku satu. Buku satu. Ya, pokoknya begini. Jadi yang sekarang ini kan sama dengan yang kemarin memang ya. Kemarin kan isim, sekarang fi'il. Nah, semuanya fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' kalau marfu berarti nggak ada pengaruh apa-apa gitu ya. Kalau marfu nggak ada pengaruh apa. Kalau dia masuk berarti ada pengaruh harfu nasbin. Ya, ada pengaruh harfu nasbin ya. Kalau dia majzum, kalau sukun berarti ada pengaruh harfu jazmin. Nah, untuk huruf nasab dan huruf jazm ada di buku satu. Nah, nanti boleh dibuka-buka buku satunya. Ya, jadi di sini kita disuruh untuk ada yang menyebabkan dia ansub, ada yang menyebabkan dia jazm. Betul, majzumnya. Ya. Jadi nanti di sini tidak ada istilah karena bukan isim ya, jumlahnya jumlah fi'liyah, jumlah fi'il ya. Ya, jadi nanti kita tidak bingung dengan
tidak ada istilah maf'ul bih gitu ya, apalagi jar Hmm. majrur gitu ya, karena kan fi'il tidak ada yang Iya, majrur ya. iya. Ya, Fi'il jadi fi'il nanti tidak kita ada. pokoknya kalau fi'il mudhari tidak ada pengaruh apapun berarti dia marfu. Kalau ada harfu nasbin dia masuk. Kalau ada harfu jazmin dia majzum. Ya. Ya, nah Ini ini ilmu semua. ya. Jadi ini berarti setiap kata nanti kita disuruh untuk bikin 3 kalimat seperti kemarin ya. Nah, yang satu fiilnya loh ya. Fiilnya dalam keadaan marfu, Ya. fiilnya dalam keadaan mansub dan dalam Ya. keadaan majrur. Jadi kalau yaktubu berarti yaktubu yang kita marfukan, yaktubu yang kita masukkan, yaktubu yang kita majzumkan. Jadi tidak boleh fiil lain ya. Jadi harus fiil di situ nanti agar kita tidak salah persepsi dalam mengerjakannya. Ya. Nah, jadi yang dirofakkan, yang dinasobkan, yang dijazamkan adalah fiil yang ada dalam tamrin ini. Ya, nah di pekan depan kita nanti pakai kata PR-nya 3 atau 6 Ustaz? 3 dulu lah. Kalau 6 kebanyakan enggak? Ini banyak banget. 3 dulu. Khusus Pak Boleh, Mas Waraja 6, kita mah 3 Pak. 3 yang Berarti mana Mas- Ustaz? Kebanyakan Pak Ustaz. Yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Nah, itu Kiri dia. dulu. Nah, ini Yang kemarin beda-beda. kanan yang dulu. Beda-beda. Kemarin kanan dulu. oh beda-beda ya. Iya. Nah, kita tetapkan yang nomor 1 yaktubu. Yang Ya, tubuh. satu. Berarti Ya. yaktubu. Yang kedua Yaftahu. yaftahu. Yang kedua Yaftahu. yaftahu. Ya. Kedua yaftahu. Yaftahu menulis, yaftahu membuka. Ya. Yang ketiga yunadzifu, yunadzifu membersihkan, yunadzifu. Ya, oh ya. Gitu. Ya, Karena sudah Di paham. tempat saya, Ustaz, di tempat saya Yundifu di Ya. tempat saya. Yunadzifu yang betul, bukan yundifu, yunadzifu. Oh, Yunat ya. Ya. Kalau Yunadzifu. saya yang Yang dibu difu malah. Ustaz. Oh, yang Iya, difu yang difu. boleh. Kalau yang difu berarti bersih. Kalau Yang yunadzifu difu. membersihkan. Iya, membersihkan, ya, betul. Yang Yang saya juga yang Difu difu. boleh. Kalau yang difu berarti bersih saja ya, bersih saja. Kalau Yang yunadzifu berarti membersihkan. Jadi begini, nanti kalau yang pakai yang difu berarti kan tidak butuh objek ya, hanya butuh fa'il saja. Tapi yang ya. yunadzifu berarti dia butuh objek. Itu yang membedakan. Jadi mau pakai yunadzifu boleh, yandzifu boleh. Yang Kalau difu. yang dibu Yang difu pakai objek apa ya, Pak Ustaz? Kalau yang difu karena bersih kan, jadi dia tidak butuh objek. Kalau Membersihkan yunadzifu di sini. membersihkan, yunadzifu membersihkan, jadi dia butuh objek. Oh, sini Ya, beda. ditulis yang Di sini- dibu tapi artinya Yang membersihkan. difu, Salah ya, artinya Pak betul, Ustaz. betul, sama Oh. Bu El, sama. Oh, berarti yang menerjemah yang kurang pas. Kalau Iya, yang yang difu benernya artinya bersih saja. Oh, bersih bersih saja. saja. Kalau Yang dibu membersihkan artinya yang bersih saja. yunadzifu. Ya. Oh, Ya. yang dibu artinya bersih saja ya. Ya, yang difu Yang- artinya bersih, yunadzifu membersihkan. Ya, baik. Berarti yang ini yang Pak Er Ustaz ya. Ya, jadi 3 kata ini. Jadi yaktubu, yaftahu. Nah, yang yunadzifu boleh pilih, yunadzifu boleh, yandzifu boleh. Kalau yandzifu tadi artinya bersih, kalau yunadzifu artinya membersihkan. Nah, nanti yang membedakan nanti kalau yandzifu tidak butuh objek ya. Iya betul objek ya. Jadi Pada kalau kita bersih aja. menjelaskan meja bersih atau lantai bersih sudah selesai. Tapi kalau membersihkan berarti ada subjeknya, ada Yang objeknya. dua di atas berarti ada objeknya ya Pak Ustaz. Oh Yang dua iya, di atas. jadi Oh, membersihkan menulis berarti apa, dia kan ada gitu. objeknya. Iya, membersihkan Menulis apa? apa, membuka apa. Siapa Kan? yang membersihkan di situ ya. Hmm. Ya. Nah, ini nanti yang fiilnya itu ya, yang marfu, mansub dan majzum. Berarti Ya. kalau tidak ada pengaruh apa-apa dia tetap yaktubu di situ ya. Ya. Nanti agar dia jadi yaktuba dikasih apa? Nanti silakan dipilihkan di harfun nasbin. Ya, nanti kalau dia yaktub agar dia sukun mau dikasih apa di situ ya. Ya, jadi harfun nasbin dan harfu jazmin ada di buku 1. Ya, jadi tamrin PR kita ini itu selalu terkait dengan topik-topik sebelumnya ya. Itu untuk memperkuat tadi, memperkuat materi. Jadi meskipun mendapatkan yang baru tapi yang lama tidak lupa di situ ya. Jadi diingatkan dengan cara begitu. Ya, jadi disuruh membuat fiil yang mansub, yang majzum, yang marfu. Ya. Ustadz, kalau misalnya fiilnya kita ganti, misalnya saya menulis, boleh nggak?
diikuti apa adanya Oh ya, kata-katanya. ya ini kan Ya, nanya aja nanti Ustaz. biar Ya, tidak berubah iya, domir. ya. Domirnya Jadi tidak berubah. domirnya tetap Ya, huwa ya ya. Ustaz ya. Yang Jadi tubuh dia domirnya tetap dia huwa. menulis. Ya, Huwa tetap huwa. semua. Jadi nanti agar kita ketika meletakkan failnya berarti fa'il huwa di situ ya. Iya. Kalau membersihkan tadi Bapak Ustaz yunadzibu ya? Yunadzifu kalau membersihkan. Ya. Yunadzibu. Yunan. Ya. Kayaknya Nanti itu lebih madinya enak deh. nadzofa yunadzifu, membersihkan. Oh. Jadi nadzofa Jadi- yandzifu, nah itu bersih ya. Ya. Berarti pakai ini pakai tasjid ya, Yunadif. Oh ya, yunadzifu pakai tasydid dan ya-nya dhammah. Nah, kalau yang yandzifu ya-nya fathah, bedanya di situ ya. Jadi bedanya thulathi dengan yang rubai. Kalau thulathi ya-nya fathah, kalau rubai ya-nya dhammah. Yunadzifu. Ya. Terserah milih yang mana ya Pak Ustaz? Oh Enakan ya. yang kedua, Bu. Yunadzifu lebih enak. Oh terserah. Jadi kalau untuk yang kata Membersihkan, kan? ketiga boleh mau yang mana boleh ya. Iya. Yang penting Iya. bertanggung jawab. Jadi kalau pakai yunadzifu berarti mesti dilengkapi dengan objek kan begitu ya. Ya. Jadi pilih yunadzifu nggak ada objeknya nanti jadi kalimatnya jadi salah nanti kena catatan Ya. gitu. Ya. Tidak ada objek Yadif. Ya. Jadi kalau kalimat butuh objek harus kita kasih objek. Kalau nggak butuh ya memang nggak mungkin kita paksa di situ ya untuk dikasih objek. Insya Allah Ustaz. Kita kalau karena sedikit-sedikit jadi waktunya lama banget Ustaz. Ya itu insya Allah. Jadi PR kita tadi 3 kata fil mudhari semuanya yang subuh yang dan yandzifu atau yunadzifu ya. Yang ketiga boleh pilih. Udah kita catat. Ya, itu insya Allah sampai ketemu di pekan depan kita akhiri Insya Allah. Habis lagi Agustus. Agustus sudah habis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.